Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran daring. Karena masih masa pandemi COVID-19, kita semua harus tetap melaksanakan PHBS, pola hidup bersih dan sehat, selalu mencuci tangan, dan selalu memakai masker kalau keluar rumah. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang cara menyusun gaya atau beberapa buah gaya yang tidak satu titik tangkap. Di sini sudah disajikan berupa gambar. Ada 4 buah gaya, P1 sampai P4. Kemudian ada titik A. Kemudian jarak P1 adalah A kecil, jarak P2 adalah B kecil, jarak P3 adalah C kecil, jarak P4 adalah D kecil terhadap titik A. Semua jarak terhadap titik A karena kita tinjau terhadap titik A. Kemudian kita umpamakan resultannya nanti yang kita hitung itu letaknya sejarak X dari A. Ini jaraknya akan kita temukan nanti berapa meter dari titik A. Nah, sesuai gambar di atas, untuk mencari R, karena semua arah gaya ke atas ya, satu arah ya, searah, maka R-nya adalah jumlah aljabar dari gaya tersebut, yaitu P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4. Nah, seumpama ada gaya ke bawah, berarti nanti dia akan menjadi negatif, menjadi pengurangan di sini, karena ini semua ke atas, sehingga semua gaya dijumlahkan sehingga dapat R. Ini mungkin ada masalah ya, gampang nih, aljabar biasa, penjumlahan biasa. Kemudian untuk mencari jaraknya atau letaknya, letak R. Di sini kita memakai hukum momen ya. Di mana momen itu adalah gaya kali jarak tegak lurus. Dalam hal ini adalah jarak terhadap titik A, titik yang kita tinjau. Di mana hukum momen itu berbunyi momen dari resultan gaya-gaya adalah sama dengan jumlah aljabar dari momen-momen gaya itu terhadap titik yang ditinjau. Kita tinjau di sini adalah terhadap titik A. Nah, pertama yang kita hitung adalah kita luruskan dulu gaya yang miring, karena di sini ada gaya miring. P3-nya gaya miring. Kita luruskan, kita uraikan ke arah sumbu Y. Ya, ke arah sumbu Y. Seperti penjelasan terdahulu, menguraikan gaya. Kalau arah sumbu Y kita pakai sin, sehingga di sini P3Y sama dengan P3 kali sin 30 derajat. Nah, karena sin dari 37 derajat nilainya 3/5, ya, dilihat di tabel ya nanti. Sehingga P3-nya 15, sehingga kalau dikalikan menjadi P3Y itu menjadi 9 kg. Kemudian baru kita bisa hitung R, karena kita pakai yang lurus semua ya, yang miring kita abaikan sekarang karena sudah diluruskan. R sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3Y. Ingat, bukan P3 tapi P3Y yang sudah diluruskan, ditambah P4, sehingga hasilnya 49 kg dengan arah ke atas R-nya kita. Di sini juga kita misalkan dulu R-nya ke atas, karena hasilnya positif berarti pemisalan atau perumpamaan R dengan arah ke atas itu benar. Kalau hasilnya negatif berarti R-nya kebalikannya, ke bawah dia.
Karena hasilnya positif di sini berarti sudah benar, R-nya ke atas. Kemudian menghitung letak R atau posisinya terhadap titik A. Di sini momen yaitu R kali X, R kali jaraknya terhadap titik A, ya, X kita misalkan. Kemudian P1 kali jaraknya terhadap titik A, 1 meter, ditambah P2 kali jaraknya terhadap titik A, yaitu 3 meter, ditambah P3Y, ingat sini P3Y yang dipakai, kali jaraknya 5 meter, ditambah P4 kali 7 meter. Sehingga setelah dioperasikan seperti matematika biasa menjadi 49X sama dengan 10 ditambah 60 ditambah 45 ditambah 70, sehingga 49X sama dengan 185. Karena 49 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi bagi, X sama dengan 185 dibagi 49, sehingga X sama dengan 3,7755. Kita bulatkan menjadi 3,78 meter. Jadi letak R sama dengan 3,78 meter dari titik A. Sehingga X-nya inilah 3,78 dari titik A, letak R-nya. Kemudian R-nya jumlahkan gaya-gaya yang sudah kita luruskan ya. Dengan di P3Y yang kita luruskan dulu, kita jumlahkan dengan gaya yang P1, P2, dan P4 ini, sehingga hasilnya 49 kg besar R-nya. Baik, demikian anak-anak penjelasan dari Bapak. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan nanti chat lewat grup WA. Sekali lagi, tetap menjaga kesehatan, selalu mencuci tangan, dan memakai masker bila keluar rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.